Selamat pagi Romo. Pagi, kayaknya. Baru berdoa ke kita. Iya, baru kita berdoa Pak Romo. Ya, kemana mereka ini? Nggak tahu ini Pak Romo. Kita nunggu aja. Ya, ya, ya. Nah, gimana kabar Benya? Ya, sudah sudah baik Bu. Ibunya, Oh, ibunya sudah baik. syukurlah. Ya, terima kasih Pak Romo untuk berdoanya. Ya. Kemarin Selamat pagi, tanggal Pak Tare. Ibu, Ibu Ibu ya. Mauris. Itu ada Ibu Mauris itu.
Selamat pagi, saudara. Selamat Pagi, Prof. Dagang. pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Gimana semua baik-baik? Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Oke, nah hari ini kita akan bicara apa nih? Saudara kok sudah menggunakan background seminar tab? Bukan, Prof. Ini khusus untuk kelas daringnya Prof. Degem. Kita biar kompak seragam. Nanti seminar ada sendiri, Prof. Tunggu hasilnya. Oh, ini bukan. Oh, tidak ada seminarnya. Jadi saudara membuat sendiri. Oke. Baik, apa kerinduan saudara hari ini? Tidak ada kerinduan apa-apa? Rindu, Prof. Rindu dengan Prof. Degem. Ya, layo terus rindu opo. Mungkin lanjutkan presentasi kali, Prof, ya. Presentasi opo. Presentasi yang tugasnya Prof yang lalu itu, evaluasi program. Kan belum Opo selesai itu. ya ora iso moco dhewe to. Nggak nyaman, Prof. Kenapa semuanya harus presentasi? Saya anggap saudara semua sudah mengerti. Selesai sudah. Terima kasih, Prof. Kenapa harus mempersulit diri sendiri?
Ini Bu Tafib ini sedang Diberi kemana ada di cerita, mobil Prof. itu? Mau pesan kue, Prof. Ibu Tafib perjalanan kemana itu? Di unmute dulu. Iya, dari Pakis ke kantor, Prof. Oh, Tadi lewat tol. kenapa tidak langsung ke Gladiol? Atau ke kantor? Nanti, Prof. Oke. Nah, apakah saudara masih memerlukan itu presentasi bisa dibaca sendiri toh? Bisa, Sudah, Prof. saya yakin setelah sekian lama kita itu saudara sudah tahu, oh ini. Nah, sehingga tahap berikutnya, jika memang ada, ya setelah saudara membaca, ada hal-hal yang memang perlu, karena apa, maknanya bisa bermacam-macam, nah silahkan. Bagian-bagian itu aja berikutnya. Jangan diulang lagi. Saudara, saya membaca itu sejak tahun 86, apa saudara tidak merasa kalau saya bosen? Soal presentasi terus, nanti begitu, sudah berapa tahun itu? Nah, Diko, nikmati sendiri aja deh. Kan sudah tahu caranya membuat kopi toh. Kopinya sudah ada. Nanti kalau kurang kopi tambah jahe sedikit boleh, tambah susu sedikit, urusan saudara deh. Itu aduk-aduk minum sendiri. Oke? Oke, Prof. Bagi yang belum presentasi kan jadi merdeka tuh saudara. Iya. Kampus Merdeka. Iya merdeka. Jadi siapa yang ingin sudah tahu caranya. Guidelines-nya sudah ada, overview-nya sudah ada. Dan peringatannya gimana? Hati-hati kalau menggunakan standar ini. Jangan terlalu ketat menggunakan standar. Atau jangan teledor terhadap standar. Nanti ada jebakan-jebakan, masuk jebakan, hilang. Kan tinggal gitu. Oke, sekarang diskusi bebas saja deh sehari ini. Ingin bebas saja, mau diskusi apa deh? Diskusi tentang hasilnya MK juga boleh. Cocok itu apa? Siapa yang boleh ngomong cocok ini? Oh, ini suka betul. Siapa nih? Joel ngomong cocok itu. Dia caleg itu, Prof. Cocok, Prof. Cocok, Prof. Joel sudah mendaftar caleg. Tidak, Bapak. Pertanyaannya orang pilih apa enggak? Kok bilang cocok tadi. Ya, hari ini saya hanya ingin menyapa saudara, bahwa saudara masih ada baik-baik semua. Yang masih perjalanan dari Pakis katanya mau ke kantor, silakan. Saya hari ini ingin menikmati hidup saya dengan kemerdekaan, kebebasan. Saya sungguh punya hidup yang tidak mau dikekang oleh apapun. Saya ingin benar-benar merdeka. Sehingga hari ini meskipun ada jadwal, kalau jadwal itu mengikat saya tidak mau menjadikan waktu sebagai bos dalam hidup saya. Sayalah yang harus mengatur waktu itu. Bukan waktu yang mengatur saya. Nah, coba renungkan itu, apa maknanya? Guys, kita ngomong-ngomong yang ringan. Iya, Prof. Prof, saya mau bertanya, boleh, Prof? Iya, saya sudah menyampaikan supaya direnungkan. Untuk apa sudah bertanya?
Renungkan yang saya katakan tadi. Aku tak mau waktu yang mengatur hidupku, tetapi akulah yang mengatur waktu. Apa maknanya? Seorang yang benar-benar merdeka adalah seorang yang akan mengatur sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, siapa yang selama ini mengatur dia? Maka dia benar-benar jadi merdeka. Kalau dia diatur oleh seorang presiden, dia tidak merdeka. Bayangkan kalau kita bisa mengatur seorang presiden, siapa yang merdeka? Nah, gitu loh. Jika Diko masuk partai politik, Diko akan diatur oleh ketua umum. Kan begitu. Pilih ini, saudara mau tidak mau akan pilih itu. Kan gitu. Jika Diko memasukkan dirimu sebagai subordinate dari sesuatu, dari apapun yang superordinate, Anda sebagai subordinate-nya, maka Anda akan diatur. Nah, begitu banyak orang tidak mau berada pada posisi diatur. Sehingga dia berusaha keras untuk mengatur orang lain, sehingga dia berusaha keras untuk naik jabatannya menjadi superordinate. Itu sebuah gairah yang luar biasa dalam diri seseorang. Sehingga dia ingin pangkatnya naik, naik, naik. Karena semakin naik dia akan bisa mengatur orang. Semakin tinggi posisinya, dia semakin merdeka. Tetapi dia tetap tidak akan pernah merdeka. Karena di atasnya dia masih tetap ada. Di atas langit, masih ada langit. Nah, jika begitu keadaan kita, orang yang paling merdeka siapa sesungguhnya? Tak ada. Dia sudah naik secara hierarkis menjadilah RI 1. Tetapi dia masih ada di bawah rakyat. Nah, pernah dia menjadi merdeka. Rakyat, oke. Dalam konteks rakyat dengan presiden, rakyatlah yang merdeka. Tetapi ingat, rakyat diatur oleh hierarki yang paling rendah, RT. Di rumah mungkin ada ayah, ada ibu. Jadi tak ada sebenarnya manusia yang merdeka di muka bumi ini. Nah, kalau begitu, gimana caranya? Karena tatanan di bumi seperti itu, terus bagaimana cara memerdekakan diri sendiri? Nah, coba renungkan itu. Siapa ingin bicara dulu? Saya, Prof. Ya. Ya, kalau menurut saya sih, kalau kita hidup di masyarakat, kemudian ada tatanan-tatanan sosial seperti itu, ya memang kita akan senantiasa tidak mendapatkan yang betul-betul namanya absolute freedom itu. Kalau kita mau absolute freedom, kita harus tinggal di hutan sendirian. Gitu. Jadi kita mau ngatur segala macam, tapi kalau kita hidup masih kemudian bermasyarakat, punya relasi segala macam, punya hubungan, saling membutuhkan, kemudian ya seperti kita hidup sekarang ini, berarti absolute freedom itu tidak ada. Dan memang ada beberapa buku yang saya baca memang tidak ada absolute freedom absolute itu, Prof. Kebebasan akan tetap dibatasi karena menghormati kebebasan orang lain juga. Makanya tidak semua hal kita bisa buat karena kita pasti akan dibatasi oleh ini ya, kebebasan orang lain tadi. Jadi untuk itu negara kemudian membuat peraturan sehingga membatasi perilaku segala macam sehingga orang tidak absolute freedom itu betul-betul nggak ada, Prof. Ya, menurut Jadi saya tidak ada yang disebut dengan absolute freedom itu. ya, Prof. Menurut saya Begitukah yang memang ada di pikiran saudara? ya. Saya menentang keras pendapat itu.
Gimana, Prof? Menentangnya? Siapapun yang mencoba mengatakan itu, saya akan tentang keras, sekeras-kerasnya. Kecuali kita tinggal sendiri, Prof. Tapi karena kalau kita tinggal di Kecuali kalau tinggal sendiri. Ya kalau kita hanya Tinggallah hidup di dalam hutan. sendiri. Tetapi ingat, begitu Anda teledor sedikit, ada harimau Oh iya dengan juga. memangsa saudara. Apakah saudara mengatakan diri saudara merdeka? Nah, tinggal di tengah laut, silakan. Sendiri, bebas. Ya, ada gelombang sedikit. Habislah. Berarti memang nggak ada ya, Prof? Free. Saya menentang keras pendapat yang mengatakan tidak ada absolute freedom itu. Ada. Dan setiap orang harus mendapatkan itu. Nah, beda tuh pandangannya. Ayo, silakan bicara dulu. Saya Prof. Oke. Ya, dari perspektif saya bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk menata dirinya sendiri. Bahkan kebebasan itu dari refleksi yang selama ini saya hayati, satu-satunya hal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang tidak bisa diambil alih oleh Tuhan adalah kebebasan. Bahkan manusia bisa menolak adanya Tuhan. Berarti manusia itu benar-benar bebas. Ya, sesuatu yang benar-benar menjadi milik dirinya sendiri adalah kebebasan itu. Bebas untuk menerima ini, bebas untuk menolak itu, bebas untuk bergaul dengan siapa yang dia ingin sukai, bebas untuk tidak bergaul dengan siapa yang tidak sukai, bebas untuk makan, bebas untuk tidak makan, dan seterusnya. Jadi manusia itu ya satu hal yang khas yang ada pada diri manusia yang juga oleh Tuhan tidak bisa diambil adalah kebebasan. Begitu Prof dari saya. Prof di mana ya? Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Sebentar kayaknya ya. Itu Romo, kalau kebebasan itu dipandang hanya sebagai positif. Tapi kalau kebebasan yang negatif itu harus dibatasi. Makanya saya bilang kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya, meskipun ada orang lain yang punya kebebasan, ya tetap kita juga punya kebebasan untuk mengatur diri kita untuk menanggapi apa yang ada pada orang lain. Ya, aturan itu tetap ada, tapi saya bebas juga untuk mengekspresikan apa yang saya hayati dari peraturan itu. Ya, benar. Nah, Makanya kalau ada peraturan itu udah bebas. Nggak ada freedom absolut. Karena ngapain ada peraturan kalau saya mau bebas kan? Bebas itu kan nggak boleh ada peraturan ya. Itu udah menurut saya kalau definisi kebebasan itu nggak diatur, nggak ada peraturan. Kalau udah ada peraturan nggak bebas namanya. oh tidak, kita perlu Bebas melihat bersyarat. nih fungsi peraturan. Tujuan dari peraturan itu kan menata supaya jalan hidup ini rapi, teratur toh. Tapi bukan melanggar kebebasan saya. Beda itu. Jadi saya tetap ada dalam sebagai diri yang bebas meskipun ada banyak peraturan. Karena peraturan itu di satu sisi itu untuk mengatur jalannya, lancarnya suatu sistem gitu, suatu tatanan. Ya. Begitu. Ya. Makanya yang saya bilang tadi ya, untuk mengatur kebebasan orang ini, kita butuh itu yang disebut kebebasan bertanggung jawab menurut saya sih. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab itu atau itu base-nya by aturan yang menghormati hak
hak orang lain terlebih, kebebasan orang lain. Kalau bebas itu kan terlalu luas, Romo. Mau Ya, ya. positif, negatif, semua ada di dalam. Nah, ya mungkin yang kita maksud itu haknya. Hak itu kan diberi, apalagi HAM. HAM itu bukan dikasih dari negara, dari siapapun, itu emang dari atas. Ya itu. Kemudian juga ada peraturan tentang HAM. Jadi ya memang kalau dalam definisi luas saya tetap mengatakan bahwa nggak ada kebebasan yang absolut. Absolut, Romo, absolut. Ya, Bebas. ya. Saya mau lakukan apa saja, saya nggak peduli tuh. Absolut ya, Ya. itu definisi dari saya. Absolut. Kayak saya bilang absolute freedom tadi itu nggak ada. Lu harus ikut aturan kecuali kalau mau tinggal di hutan. Ikuti aturan hutan juga itu. Lihat harimau lewat harus lompat ke pohon dulu, tidak dimakan. Halo, bagaimana ini perkembangan dunia ini pagi ini? Kok, Prof? Profnya terpental. Di Japri lagi, Mas. Marilah kita bebas. Tadi malam kami bahas MK sampai jam 1 dengan Kakak Jo. Pak Yaji. Kami bahas dari banyak, guys. Bahaya ini mahkamah keluarga ini. Wih, Kakak sembarang aja. Ya itu namanya kebebasan yang kemudian kebablasan, Mas. Jadi tetap aja dia bebas. Oh, saya bisa, tapi kan dibatasi. Pada akhirnya dicopot juga kan. Jadi nggak hebat juga, nggak absolut juga. Tapi dicopot ketua aja kan Pak Yo? Bukan dipecat secara ini Ya, saya institusi. ngomong ke Mas Yajid sama Umbo tuh, kalau saya ketua MK itu saya harakiri tuh, langsung tikam diri sendiri karena malu. Bukan mundur, harusnya dia mundur sendiri. Kalau nggak mundur, tunggu dipecat dulu. Aduh, ini memang apa namanya same culture itu. Budaya malunya udah nggak ada itu. Orang Jepang itu harusnya harakiri itu, bunuh diri karena malu. Tapi orang Indonesia beda. Emang beda orang Indonesia ya. Udah di isu segala macam itu udah dicopot, ini nggak mau mundur juga, tetap aja mau. Kacau. Pak Yu orang mana? Ya orang Indonesia. Nah, sudah itu catat itu. Tembak, ayo ditembak aja. Harusnya harakiri tuh. Kalau orang Jepang itu baru isu 1-2, udah langsung mundur dia, bunuh diri dia. Tapi beda orang Indonesia. Udah dicopot, harusnya dia mundur busuknya. Dicopot loh, itu gak malu apa ya? Harusnya dia mundur. Makanya saya tanya, Pak Yu itu orang mana? Orang Indonesia. Nah, itu sudah. Kalau saya tuh saya harakiri tuh, bunuh diri saya. Malu saya.
Tapi saya yakin nggak akan dilakukan karena Pak Yo kan orang Indonesia. Tapi sebenarnya bukan karena wilayah sih ya, tapi karena ini etika kan ya. Ya, Cuman kembali lagi sih Pak Yo, kepentingan, faktor iya. kepentingan. Itu ethics, gitu. Ethics itu, wah, itu ya saya nggak tahu ya apa sumbangsi pendidikan kok banyak. Bukan hanya MK ya, KPK bajingan. Ada fotonya. Ketemu, kemudian bikin kesepakatan. Apalagi BPK. BPK udah ditangkap kemarin satu komisionernya, terima duit. Sekarang MK lagi, aduh. Jadi kalau mau dipersalahkan secara massal harusnya guru-guru itu kemudian dapat itu imbasnya. Siapa gurunya dulu? Ini hampir sama seperti materinya Bu Siwi kemarin ya, Bu. Yang mana ya? Yang itu loh, Bu, korupsi itu loh, Bu. Bu kan ikut ah. Loh, saya ikut loh, Bu. Nggak kelihatan toh. Ya iya, kemarin katanya lagi jaga kelas. Ya, Bu. Bahkan ada menteri yang muda, Dito itu baru naik berapa bulan. Itu memang Berapa naik untuk puluh miliar. diturunkan itu. Saya bilang ini, lu mau politisi gimana? Lu masih awal, masih muda, lu bunuh diri ini namanya. Gimana orang mau percaya? Aduh, 24M ya? Berapa ya? 24M. ya 24M. Ini hati-hati rekaman Zoom-nya nih ya yang Nggak usah di-record mungkin ya. Ini kan kita kan nggak ada kelas. Nggak usah upload ini ya. Nggak usah di Recording in progress terus. Rekannya masih menyambungkan. Oh sudah. Oke, saudara. Kenapa tadi kok saya ditendang? Nah itu dia. Kalau Prof tidak, kita mencari-cari Prof Dagang pergi kemana ini gitu. Jadi kalau memang tidak membutuhkan saya, ya jangan kejam-kejam gitu toh. Masa saya sedang duduk enak-enak ditendang jauh. Masa kejam sekali. Itu pasti Aduh, bekerja, Prof. Pasti ini bekerja. akan kucatat di dalam agenda MK. Maaf, bahwa Prof. mahasiswa S3 TEP angkatan 2022 berapa 23 22 menendang dosen dan dosennya tidak bisa masuk lagi. Kejam Silakan, sekali. Silakan Prof dibawa ke MK, kami bisa membuktikan. Kami nggak tenang itu, Prof. Jangan kejam-kejam begitu. Baru saya bicara soal kemerdekaan, kau kejam menendang saya. Bu Tafif, Ya, Prof. apakah kau pribadi yang merdeka? Insya Allah, Prof. Nah, itu bohong. Maksud saya merdeka sesuai tatanan, Prof. Kalau saya bicara tatanan, justru tatanan itulah yang menjajah kita. Di mana saja ada tatanan, maka di situ pemberangusan kemerdekaan. Setuju, Prof. Setuju? Setuju. Nah, karena itu gimana? Mungkinkah kita menjadi pribadi merdeka? sangat mungkin. Tetapi saya katakan tadi, saya menentang keras jika ada orang mengatakan bahwa tidak ada namanya kemerdekaan absolut itu. Nah, coba renungkan baik-baiklah. Tadi siapa yang sedang bicara tadi? Dole ya? Dole tadi sedang menyampaikan toh. Coba apa tadi yang ingin disampaikan? Oh ya.
Ya, tadi saya hanya mau menyampaikan sekelumit apa yang saya pahami tentang kebebasan. Manusia itu pada dasarnya tuh bebas, merdeka pada dasarnya. Dan satu hal yang diterima dari Tuhan, yang bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mengambilnya, adalah kebebasan. Wah, dahsyat itu pernyataan itu. Ya, Tuhan sendiri benar, tak Prof. bisa mengambilnya, kan gitu. Ya, contoh sederhana. Saya bahkan sebagai seorang manusia, saya bisa menolak adanya Tuhan. Saya bisa menolak bahwa tidak ada Tuhan. Berarti saya bebas. Saya bebas untuk menyatakan saya tidak setuju adanya Tuhan itu. Berarti kan meskipun sebagai manusia umumnya konsepnya adalah bahwa manusia kan diciptakan Tuhan, tapi dia bisa menolak bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Berarti kan dia bebas itu. Nah, itu contoh yang besar tuh. Yang kecil-kecil ya soal makan, saya bisa bebas untuk tidak makan ini dan bebas untuk makan itu, dan bebas untuk menaati peraturan ini dan bebas untuk tidak mengikutinya. Itu berarti dalam hal ini bahwa ya manusia itu pada dirinya sendiri tertanam ya suatu hal yang bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa mengambilnya. Oke, Kebebasan. ini pernyataan yang luar Itu biasa ini. Prof dari Itu bisa menjungkir balikan gunung itu. Jadi meratakan gunung, meratakan laut, sehingga tak ada laut, tak ada gunung lagi, rata semuanya. atas. Jadi semua apa yang ada di gunung, berapapun volumenya itu dilemparkan ke laut, sehingga menjadi rata semuanya. Ini kan karena ada bahasa yang luar biasa, bahkan Tuhan pun tak bisa mengambil kebebasan. Nah, itu dari Pak Dole ya. Iya, Prof. Pertanyaan sederhana saya, tak bisa atau tak mau? Yang tak mau dari saya atau dari Enggak, tadi Tuhan pun tak bisa mengambil kebebasan itu. Tak bisa atau tak mau? tak bisa? Kalau Ya, tak bisa itu berkaitan dengan kekuatan, dengan ya, kuasa. ya, Kalau mungkin aku lebih tak tepatnya bisa. ke Kalau tak mau berkaitan dengan keinginan. Nah, tak mau atau tak bisa? mungkin Kan lebih tepat. kita sendiri kan sudah mengatakan apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia yang mengadakan, dia yang meniadakan. Nah, kalau sekarang ada bahasa di muka bumi ini, Tuhan pun tak bisa. Nah, artinya aku tak mau mati. Tuhan takkan bisa mencabut nyawa saya. Ini bebas, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Seperti Cheryl Anwar. Sebaiknya ungkapannya tak bisa atau tak mau atau mungkin tak akan atau gimana? Mungkin lebih tepatnya tak mau. Nah, kalau gitu lebih ringan. Tidak usah Ya. gunung-gunung itu Sini, Pak. diratakan. Biarlah gunung tetap gunung, biarlah laut tetap laut. Kalau ngeliatan tak mau, dia bisa, tapi tak mau. Kenapa? Karena dia telah memberikannya itu. Kan gitu kira-kira toh. Dia telah memberikan itu. Keinginan bebas. Silakan kalau memang begitu. Nah, kalau begitu, adakah kebebasan dalam hidup manusia? Benarkah manusia telah benar-benar bebas, menjadi merdeka? Sukipah, gimana menurut Dikau? Baik, Prof. Kalau menurut saya, tergantung dari definisinya ya, Prof. Merdekanya itu perihal apa gitu. Kalau tadi disebutkan merdeka perihal hidup
perihal keputusan hidup, maka ya secara pandangan kita merdeka gitu. Tapi di sisi lain kita terbatas dari hukum. Dan hukum paling dasar kalau tadi disampaikan sama Pak Donatus Duli bahwa semua orang itu bebas dan bahkan Tuhan pun tidak bisa gitu ya. Tapi menurut saya paling dasar setidaknya ada hukum sebab akibat, hukum alam gitu, terbatas seperti itu. Oke, kalau kita bicara hukum alam, itu kebebasan atau bukan? Bukan. Nah, jelas lagi kalau ngomong hukum alam, sekarang bukan kebebasan. Jadi kalau tadi disampaikan sama Pak Donatus Dule bahwa semua manusia itu memiliki kebebasan, memang kebebasan secara pemikiran gitu. Dia bebas untuk melakukan sebuah pilihan dalam hidupnya, akan melakukan seperti apa. Tapi paling dasar, peraturan paling dasar di dunia ini gitu ya, itu adalah hukum alam gitu, hukum sebab akibat gitu, Prof. Menurut saya. Sehingga untuk kemudian disampaikan terkait dengan manusia, kemerdekaan manusia itu sendiri tergantung dari definisinya merdeka secara apa, secara fisik atau secara pemikiran. Seperti itu. Luar biasa. Sayang sekali kita tidak sempat berbicara di mata kuliah filsafat ilmu ya. Lewat Prof. Itu kalau kita ketemu di filsafat ilmu, beda cara menyelaminya. Cara terbangnya beda, cara jalannya beda, cara menyelamnya beda, semuanya beda. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara duduk, semua bisa beda. Itu. Kalau kita masuk ke percakapan tentang filsafat ilmu. Oke, memang itu sangat ya khas ya. Kalau bicara tentang filsafat, pasti kita masuk ke hal-hal yang seperti itu. Apa sih itu kebebasan? Di mana sih sesungguhnya kebebasan itu ada? Di gunung, di laut, di hutan, di rumah, di jalan, di kantor, di ladang, di kebun. Kalau di kantor, bisakah kita buka baju? Kalau di ladang, bisa kita buka baju? Itu soal kebebasan tak pakai baju. Coba. Tapi apakah benar Diko bebas setelah tidak pakai baju di ladang? Maka apa itu hewan-hewan yang berbisa itu juga bebas mengentup saudara karena saudara sudah tak pakai baju. Hinggap di punggung saudara terus langsung bisa dientup gitu ya, apa? Disengat. Kan bebas. Artinya apa? Nah, itu kembali ke pernyataan Yohanes tadi. Tidak ada kebebasan absolut. Tapi saya segera turun tangan mengatakan, aku akan menentang semuanya itu. Jika ada orang yang mengatakan tidak ada kebebasan absolut. Karena kalau tidak ada, berarti kata kebebasan itu pun tak ada. Konsep kebebasan itu jadi hilang. Kalau memang tidak ada kebebasan absolut. Maka kata bebas itu sendiri tidak ada. Ya, Prof. Sebenarnya minta maaf, Prof. Ini. Jadi bahasa Indonesia itu kemudian ada apa ya? Dia cuma kemudian hanya membedakan bebas, kemudian apa ya? Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada freedom, ada ada beberapa jenis yang maksudnya pilihan kata yang kita bisa pakai yang kemudian bisa kapan kita pakai. Apakah kebebasan itu bersifat parsial seperti yang tadi Romo, atau memang bebas itu yang dimaksud itu absolute freedom tadi yang bersifat keseluruhan gitu. Jadi saya pikir saya setuju dengan Bu Sukyepa, ada hal kemudian kita diberi mandat untuk memilih, tetapi juga kita memilih karena dalam kerangka
yang itu bahwa kita tidak bebas sebenarnya. Ketika kita memilih itu sendiri kalau berdasar kebebasan, ya sebenarnya kita tidak merdeka, Prof. Karena ada pilihannya. Jawab A atau B. Nah, itu berarti nggak bisa bebas. Kalau saya dikatakan bahwa saya harus beragama atau segala macam, ya itu berarti saya tidak bebas beragama seperti itu. Karena hak sebenarnya itu kebebasan itu, Prof, bukan kewajiban seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau sudah namanya itu ya itu saya pikir itu kewajiban bukan kebebasan. Karena kebebasan itu bersifat lebih ke pribadi, ke hak. Saya mau menentuin apakah saya seperti ini bebas atau tidak. Tapi kalau udah pilihan, kita harus, ya misalnya nih Prof, ini saya tidak mau berbicara soal agama atau apa, tapi kalau kita misalnya, karena ini kemudian mengatur bahwa kita harus segala macam, kita tidak bebas beragama. Itu menantang sendiri pasal berapa bahwa negara, karena itu beragama itu kan lebih ke ini Prof, hak itu kan saya bisa pakai atau tidak, bisa pakai atau bisa tidak saya pakai begitu. Nah, itu baru bebas. Prof masih mute. Prof masih mute, Prof. Kalau begitu, bebas itu apa sih? Sehingga ketika kita bicara kebebasan, itu maksudnya apa? Kebebasan itu bebas dari segala macam pilihan itu, Prof. Tapi kalau masih ada pilihan A, B, C, atau D, ya berarti kita dibatasi dong, Prof. Kita nggak bebas. Saya memilih baik dan buruk itu saja, itu berarti tidak bebas. Kalau berdasarkan definisi bebas. Oke, kan banyak orang dalam percakapan bicara bebas sebebas-bebasnya. Nah, itu artinya kita tidak bicara soal kebebasan, tetapi kita bicara konsep bebas sebebas-bebasnya. Ada juga bahasa bebas tapi terarah. Itu bukan bebas, itu bebas terarah. Jadi bukan bebas lagi. Ya, kopi adalah kopi. Tapi kalau kopi sudah dicampur gula, itu kopi yang bergula. Kan begitu. Meskipun orang mengatakan minum kopi, di dalamnya ada gula kan. Nah, kalau begitu kopi itu apa? Kalau gitu bebas itu apa? Bebas. Sebebas-bebasnya. Tapi Prof, bebas, tapi terarah. Nah, gitu. Bebas, tapi terpimpin. Demokrasi, demokrasi terpimpin. Banyak sekali itu. Dengan menambahkan satu konsep di belakangnya, maka dia bukan lagi yang dimaksud itu. Ada satu, saya pernah dengar Prof dari satu ahli, dia bilang kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan bebas namanya, tapi anarki namanya. Karena tidak apa namanya, tidak melihat hak orang, tidak kemudian dibatasi. Ya, kita kan punya kebebasan pasti dibatasi. Makanya saya bilang tadi, Prof, kembali ke tesis saya tuh, tidak ada kebebasan yang absolut itu, Prof. Nah, artinya bebas tapi dibatasi. Itu bukan bebas lagi. Betul, Prof. Itu sudah keluar dari konsep bebas. Nah, kalau gitu bebas itu apa? Izin, Prof. Yang seringkali muncul kan itu bebas tapi dibatasi, bebas tapi terarah, bebas sebebas-bebasnya. Apa itu? Izin, Prof. Ya. Saya sedang membaca sebuah buku kecil judulnya How to Be Free. Yep. Di sini Epictetus ini mengatakan begini. Siapapun yang itu dari filsafat siapa? Epictetus. Epictetus ini Yunani ini, Prof. Oke, ya, terus. Siapapun yang ingin bebas tidak seharusnya mengharapkan atau menghindari apapun yang tergantung pada orang lain. Ya, itu logika. Ya, lanjut.
Kebebasan ini melibatkan pikiran dan karakter yang bebas dari rasa frustasi dan kecewa, dan bebas melakukan apapun yang ingin dilakukan karena tidak mengharapkan apapun yang di luar kendalinya. Itu ungkapan, ya mungkin definisi sederhana dari makna bebas atau kebebasan dari seorang filsuf Yunani namanya Epiktetos ini. Epiktetos. Ya, coba siapa yang bisa mendapatkan sumber yang lain lagi? Kalau dari filsuf itu tahun berapa sebelum Masehi itu? Kalau yang itu Epiktetos itu tahun berapa itu ya? Jauh sebelum Masehi, Prof. Ya, berapa? 400 atau 300 kalau nggak salah Epiktetos itu. Aduh, ini agak kabur ini. Nah, kalau saudara masuk lagi ke skrip yang lebih tua lagi, pernah menemukan atau orang berbicara tentang bebas? Belum pernah, Prof. Saya hanya mendalami satu tokoh ini saja. Kalau kita larinya ke filsuf Yunani, dia akan berbicara kebebasan itu dari sisi rasio. Logika. Oh, maaf, Prof. Ini Epiktetos ini hidup tahun 55 Masehi. 55 Masehi, Epiktetos. Iya, Epiktetos ini. Lahirnya kapan lahirnya itu? Saya lupa juga. Ini 55, tahun 55 Masehi. Sampai 135. Itu Epiktetos ya? Iya, Prof. Nah, coba bisa dicari juga di Google itu. Coba buka aja di Google. Begitulah cara mengungkapkan tentang kebebasan. Nah, kalau itu masih sekitar abad pertama, coba cari literatur abad pertama tentang kebebasan. Cari juga literatur masa penciptaan. Masa penciptaan tentang kebebasan itu gimana? Kan semuanya ada. Pernahkah katakanlah membaca tentang apa yang tertulis? Semua buah yang ada, yang bertumbuh di taman ini, boleh engkau makan dengan bebas. Nah, itu sudah bicara bebas loh di situ. Tetapi ingatlah, pohon yang tumbuh di tengah taman itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Jadi ada kata bebas loh di situ. Apa artinya bebas? Jadi di awal penciptaan sudah ada keluar kata bebas itu. Berarti Prof, memang dari awal diciptakan itu ya, yang dimaksud kebebasan itu ya memang kebebasan absolut itu ya. Saya kembali ke tesis saya bahwa nggak ada. Harus ada apa namanya? Jadi manusia itu sendiri juga harus bisa apa namanya ya, bertanggung jawab atau apapun itu. Kalau dia makan ya ada konsekuensi. Nah, itu berarti nggak bebas, Prof. Dari awalnya memang manusia itu kemudian
zat divine ini yang kemudian membentuk atau menciptakan manusia, memang saya pikir dia tidak mengharapkan bahwa manusia itu bebas sebebas-bebasnya yang saya bilang tadi, anarki itu, Prof. Dia perlu kemudian ada tanggung jawab atau ada semacam. Nah, kalau umpamanya ada ungkapan seperti yang sampaikan oleh Yohanes tadi, ada juga tertulis. Engkau dipilih, dipanggil untuk menjadi benar-benar merdeka. Engkau ditetapkan untuk menjadi benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Jadi tak ada lagi yang bisa mengkooptasi. Nah, kalau begitu, masihkah kita mengatakan bahwa tidak ada kemerdekaan absolut? Ya, bentar Prof, saya pikir dulu. Nah, kalau gitu kemerdekaan itu sesungguhnya apa? Kan tinggal kembali lagi ke situ. Saya mungkin Bapak. Oh iya. Oke, siapa? Bu. Mungkin kalau bicara tentang bebas atau Tunggu, kok nggak muncul siapa yang sedang bicara? Saya Bapak. Ya, lanjut. Oke Bapak, mungkin kalau bicara tentang bebas atau merdeka ya pasti bebas atau merdeka dari sudut pandang mana yang kita lihat. Sepintas saya coba mengingat ada dulu yang namanya filsafat eksistensialisme, kalau tidak salah itu siapalah itu dari Jean-Paul Sartre. Itu yang menegaskan bahwa manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Artinya dalam pandangan beliau, bebas itu bebas untuk menentukan hakikat dirinya dan juga bebas untuk menentukan arah hidupnya, begitu Bapak. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bebas itu ya kita tidak terikat dengan apapun, lalu kita bebas untuk menentukan hakikat kita sebagai manusia dan tujuan ataupun arah yang kita ingin tuju. Lalu konsekuensi logis dari hal itu, bagaimana kita menentukan arah, lalu kita bergerak menuju arah yang telah kita tetapkan dan tidak terikat oleh apapun. Mungkin itulah bebas seperti sudut pandang eksistensialisme mungkin Bapak. Dari saya mungkin itu. Begitukah? Nah, iya saya juga tidak tahu. Kok kita langsung ngomong-ngomong soal kebebasan. Nian, ada Nian ya? Ada Iya, Nian? siap Prof. Itu Nian kan WA saya minta makalah toh. Iya Prof. Mau saya kirim sekarang? Boleh Prof, siap Prof. Saya kirim judulnya ya. Saya kirim judulnya. Saya kirim judulnya ya. Oke, saya share screen judulnya. Mana itu? Saya kira apa ini? Prof, hari ini kami panitia akan itu Prof geladi, jadi kita mengharapkan Prof bisa ada keringanan untuk jamnya kita selesai lebih awal biar. Oh, tak bisa. Aduh. Sudah melanggar kebebasan, Bang. Oh iya, melanggar. Kan kebebasan itu buat diri saya, orang lain tak boleh bebas. Sudah keluar? Sudah Prof. Yang mana ya Prof? Semua ya Prof ya? Judulnya. Yang memerdekakan belajar itu ya Prof. Tunggu sebentar, ini kok ada. Ya, halo. Saya di Bandung, Pak. Berkarakter cinta.
Besok Apa? ada Demitra ya, Prof. Coba Nian dibaca. Teknologi pembelajaran yang memerdekakan belajar. Sebuah gagasan inovatif berkarakter cinta. Nyoman S. Degeng, Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Temanya untuk besok. Siap, Prof. Judulnya keren, Bapak. Ya, judulnya saja yang keren, isinya sudah isi sendiri. Saya hanya membuat judulnya aja. Isinya sudah tadi, Prof. Oke. Saya ada seseorang yang memanggil di depan, saya akan keluar sebentar. Coba diskusikan kira-kira apa yang akan saya ungkapkan esok. Diskusikan sebentar. Oke, Prof. Siap, Prof. Mungkin Pak Don dan Pak Yo mau menyampaikan opini kalau melihat judul seperti ini, kira-kira Prof akan menyampaikan apa besok? Yo, itu kembali ke definisi. Tapi Ya, kita perlu PPT-nya karena kita bantu share. Iya, dan itu dibutuhkan oleh itu ya. Zul, Bang Zul. Prof Degeng bisa setelah itu, yang intinya Bunian yang lainnya itu udah selesai tuh diminta. Prof Dedi udah ya? Prof Dedi belum. Saya follow up lagi ya Bang Yo. Iya, iya. Nah, Iya. kemarin dia janji tadi malam. Jadi Baik. follow. Ya, ya. kata yang mengikat di sini adalah kata cinta. Jadi kalau engkau mencintai orang, ya berilah orang itu kebebasan. Nah, mungkin cocok itu. Ya. Walaupun menyakitkan. Benar. Iya kan, cinta itu. Sebenarnya kalau omongkan bebas itu, orang itu bebas, tapi di satu sisi ada namanya penghalang kebebasan. Nah itu. Nah, penghalang itu tidak membuat saya itu tidak bebas, saya bebas. Tapi ada penghalang itu menjadi kreatif bagi saya untuk bagaimana keluar dari penghalang-penghalang kebebasan itu. Begitu. Itu saya pernah ikut ILC itu dibilang bebas, yang sebebas-bebasnya adalah. Tapi memang sifat manusia itu begitu Pak Romo. Dia ngomong bebas karena memang dia cinta kebebasan itu, karena dia kalau saya baca di buku-buku filsafat, manusia itu pasti akan punya karakter untuk lebih superior. Dia mau lebih bebas dibanding orang lain. Dia mau lebih untuk menguasai dan segala macam. Nah, itu karakter dasar manusia. Makanya kebebasan itu ada diciptakan supaya melindungi orang-orang ini yang mau untuk bebas untuk. Tapi secara ini sebenarnya kalau menurut saya tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya. Karena kita dihalangi oleh kebebasan orang lain sebenarnya. Ya, ada penghalangnya. Penghalang kebebasan. Sifat manusia itu apa namanya? Homo homini lupus, bellum omnius contra omnes. Opo artinya iki? Homo homini lupus, bellum omnius contra omnes. Itu sifat dasar manusia. Manusia akan mau dia lebih hebat, dia lebih powerful, dan karakternya seperti itu. Makanya ada kebebasan gitu. Kacau itu. Bagus ini materi ini. Dulu di tahun 2015 Prof Degeng kan juga bawa materi di kampus kami kan. Prof Umum mau cerita, Prof. Prof masuk, dia diam akhirnya. Kita berikan kesempatan aja, Prof. Ya, gimana? Silakan. Nggak ada Bapak, cuman terkait judul itu saya kasih tahu kalau Bapak dulu juga pernah bawa materi di Undana itu, judulnya keren. Ternyata penjara itu bernama sekolah. Ya, saya hanya membuat judul aja ya. Nanti saudara yang mengisi.
Ya enggak lah, Prof. Ya karena Nian yang meminta, ya biar Nian nanti yang... Saya kan tinggal, begitu waktu saya tinggal pilih salah satu siapa, ayo lanjutkan. Tinggal gitu selesai. Saya kan punya kebebasan untuk memanggil, untuk meminta. Jangan, Prof. Belum layak saya, Prof. Saudara sudah berhasil mengatur saya. Maaf, Prof. Supaya besok saya menyampaikan sesuatu. Masa saya juga tak punya kebebasan untuk mengatur saudara? Saudara yang meminta, saudara yang mengisi. Bukan begitu, Prof. Karena banyak kerinduan akan Prof Degeng. Banyak kerinduan yang kami ingin obati, Prof. Begitu. Oke, Nian cocok judulnya ini? Menurut saya sangat cocok, Prof. Oke, ya sudah, itu aja judulnya ya. Siap, Prof. Belum ada isinya. Nian minta pukul berapa nanti? Hari ini ya, Prof. Karena begini, Prof. Mohon maaf untuk untuk membantu kelancaran di hari H, Prof. Jadi apakah nanti PowerPoint Prof dari panitia yang share screen atau dari Prof mungkin gitu. Jadi kami minta bantuan untuk PowerPoint-nya jika bisa semua. Ya. Jadi bisa saya minta ya, Prof. Oke. Kalau gitu nanti kira-kira pukul 2 gitu ya. Siap, Prof. Oke. Terima kasih ya, Prof. Ya, nah tadi Yohanes bilang apa? Saya bilang ini, Prof, hari ini kami bisa diberikan kebebasan untuk lebih awal meninggalkan. Ini karena hari ini ada persiapan untuk kebebasan langsung diturunkan. Ambillah kebebasan itu, kerjakan bagian saudara. Terima kasih, Prof. Dan saya pun akan meninggalkan tempat. Siap, Prof. Terima kasih. Karena beta sudah tahu apa yang ada di hatimu. Siap, Prof. Terima kasih. Kalau saya tadi memberikan kuliah, saudara pikirannya juga tidak ada di kuliah. Ya, betul. Itu selalu begitu. Kalau ada sesuatu yang akan segera dilakukan dalam kebersamaan, biasanya saudara justru kalau bisa tidak ada kuliah hari ini ya, kita bisa menyelesaikan ini. Baiklah, kerjakan bagian saudara. Kita akan ketemu esok ya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu ya, Prof. Luar biasa. Terima semua. kasih, Prof Degeng. Terima kasih, Prof. Oke, kerjakan bagian saudara. Siap. Salam Baik. cinta selalu. Semangat ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon doa restunya, Prof. Oke, saya ngambil posisi live dan saya akan mengisi dulu PowerPoint ini. Terima kasih, Prof. Siap, Siap, Prof. Prof. Keren, Oke. Prof. kasih, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof.